Amerika Serikat gagah di LCS, keperkasaan Cina cuman omong kosong. Washington, keperkasaan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina di perairan Laut Cina Selatan sepertinya hanya sebuah cerita belaka. Buktinya, Cina sama sekali tak berkutik menyaksikan segerombolan kapal perang dan 2 kapal induk Amerika Serikat bermanuver di atas perairan yang diklaim 90% masuk dalam peta Tiongkok itu. Pada Jumat, 17 Juli 2020, kekuatan angkatan bersenjata Amerika Serikat kembali menunjukkan taringnya di Laut Cina Selatan. 2 kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz Carry Strike Group dan USS Ronald Reagan CSG, beserta sejumlah kapal perusak rudal Amerika Serikat lainnya tetap melanjutkan latihan High and Dual Carrier di perairan Laut Cina Selatan. Tidak tanggung-tanggung Amerika Serikat mempertontonkan kekuatan tempur angkatan lautnya di depan mata pasukan militer Xi Jinping. Mereka menerjunkan Nimitz Carry Strike Group yang terdiri dari kapal induk USS Nimitz Carry Airwing 17, kapal penjelajah rudal berpemandu USS Princeton, kapal perusak rudal USS Tirette, dan USS Repal Johnson, sekaligus hari ini di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Kekuatan tempur Amerika Serikat itu dikerahkan dengan dalih melakukan operasi keamanan maritim dan upaya kerja selama keamanan teater Laut Cina Selatan. Grup pemogokan Nimitz dan Reagan Carrier beroperasi di Laut Cina Selatan, dimanapun hukum internasional mengizinkan, untuk memperkuat komitmen kami pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sebuah peraturan berdasarkan aturan internasional dan kepala sekutu dan mitra kami di kawasan ini, kata Komandan Nimitz Carry Strike Group Laksamana Muda Jim Kirk, dikutip dari cpf.navy.mil, Jumat 17 Juli 2020. Keamanan dan stabilitas sangat penting untuk perdamaian dan kemakmuran bagi semua bangsa. Dan untuk alasan itulah Angkatan Laut Amerika Serikat telah hadir dan siap di Pasifik selama lebih dari 75 tahun, tambahnya. Lebih jauh Laksamana Kirk menjelaskan, USS Nimitz dan Ronald Reagan CSGS telah mengangkut lebih dari 12.000 pelaut dan marinir dalam kegiatan latihan pertahanan udara taktis untuk menjaga kesiapan dan kemahiran berperang. Kekuatan pemogokan 2 kapal induk itu melatih kesiapan tertinggi untuk memastikan daya tanggap terhadap segala kemungkinan situasi melalui proyeksi daya. Kendati demikian, Kirk tetap tidak menjelaskan secara spesifik bahwa pengerahan kekuatan tempur Amerika Serikat itu di Laut Cina Selatan itu secara khusus dilakukan untuk menghadapi kekuatan militer PLA yang belakangan ini telah membuat gerah sejumlah negara di sekitar Indo-Pasifik. Kehadiran 2 operator di Laut Cina Selatan tidak menanggapi setiap peristiwa politik atau dunia tertentu, tetapi merupakan bagian dari integrasi reguler untuk melatih dan mengembangkan interoperabilitas taktis. Selama lebih dari 75 tahun, Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengoperasikan beberapa operasi kekuatan serang kapal induk di kawasan ini, ujarnya. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu ketegangan di sekitar Laut Cina Selatan meningkat ketika tentara PLA melakukan latihan militer selama 5 hari berturut-turut di Kepulauan Paracels dan diklaim oleh Vietnam sebagai wilayah negara Vietnam. Protes keras disampaikan oleh Vietnam di forum ASEAN. Vietnam menuding Cina telah memprovokasi negara-negara yang berada di wilayah Indo-Pasifik karena telah melancarkan latihan militer di Pulau Paracel. Tidak hanya Vietnam, Filipina pun ikut mengecam kegiatan militer Cina itu di Laut Cina Selatan.
Menurut Filipina, kegiatan militer Cina itu sebagai salah satu upaya Cina untuk mengencarkan klaim terhadap wilayah perairan Cina kepada negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Latihan militer Cina itu kemudian direspon oleh Amerika Serikat. Selang 1 hari setelah latihan militer Cina digelar, 2 kapal induk Amerika Serikat secara tiba-tiba meringsek masuk ke perairan Laut Cina Selatan dengan dalih melakukan latihan militer serta melakukan operasi menjaga keamanan di kawasan jalur perairan internasional. Militer Cina benar-benar tidak berkutik dibuat Amerika Serikat. Kehadiran armada tempur Amerika Serikat di Laut Cina Selatan telah membangkitkan perlawanan negara-negara di Indo-Pasifik untuk menghadapi Cina. Bisa dikatakan Cina hari ini dikeroyok oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat yang berada di wilayah Laut Cina Selatan. Vietnam, Brunei Darussalam, Australia, Filipina, dan Malaysia semua kompak mengutuk keras upaya klaimisasi yang dilakukan oleh Beijing terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Situasi Laut Cina Selatan semakin mendidih dalam waktu dekat ini. Banyak kelompok militer yang kini tumpah ruah di perairan yang dilewati sepertiga perjalanan laut seluruh dunia tersebut. Hal ini lantaran negara-negara yang memiliki kekuatan militer besar di seluruh dunia itu ingin menekan Cina. Penyebabnya tetap sama seperti sebelumnya. Cina dianggap telah lancang mengenai batas teritorial mereka baik di darat maupun di laut. Bahkan, perselisihan yang awalnya bermula dari sengketa perbatasan tersebut kini tengah meluas. Termasuk yang terbaru adalah isu mata-mata yang dilancarkan oleh negeri panda di seluruh dunia termasuk Inggris melalui perusahaan-perusahaan mereka yang berada di luar negeri. Setelah kebijakan dalam negeri untuk membatalkan kerjasama dengan pabrik ponsel kenamaan asal Cina, Huawei, yang diboikot oleh pemerintah Ratu Elizabeth tersebut. Kini Inggris akhirnya ikut bergabung dengan Jepang dan Amerika Serikat yang lebih dulu mengirim kapal induk mereka ke perairan Laut Cina Selatan.